Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini aku mau buat cookies perpaduan antara coklat dan keju. Dan ini hasilnya, kita cobain ya. Bentuknya lucu banget ya dan cantik. Coklat dan keju. Kita cobain ya. Ini garing banget ya. Crunchy. Coklatnya juga enak. Teman-teman penasaran bagaimana cara membuatnya? Langsung aja yuk, kita simak videonya. Bahan-bahan yang diperlukan di sini aku sudah siapin 20 gram gula halus atau sesuai selera ya, boleh ditambahin kalau ingin manis, dan 20 gram maizena. Kemudian di sini 150 gram butter di mix ya sama Blue Band atau mentega. Tahap pertama yang harus aku kocok yaitu butter dan gula halusnya. Dikocok hingga tercampur dengan rata. Setelah semuanya tercampur dengan rata, kemudian aku siapin 1 butir telur. Dan yang pertama aku kocok putih telurnya. Putih telurnya kita tuangkan pada adonan dan kita mixer sampai adonannya tercampur dengan rata. Setelah itu baru kita tuangkan kuning telurnya. Jadi proses pengocokan itu bertahap ya, putih telurnya dulu, kemudian kuning telurnya disusul kemudian. Tapi kalau teman-temannya menginginkan langsung juga nggak apa-apa ya, sekaligus mencampurkan antara putih telur dan kuning telur, tidak masalah. Ini tadi saya lakukan secara bertahap. Kemudian di sini saya tambahkan tepung maizenanya 20 gram ya. Dan ini tidak saya mixer, cukup saya aduk-aduk seperti ini mempergunakan spatula. Jika semua adonan sudah tercampur dengan rata, selanjutnya kita tambahkan tepung terigu, dan proses mencampurkan tepung terigu ini bertahap ya teman-teman, tidak sekaligus, supaya kita bisa mengukur tingkat adonan. Dan ini saya pergunakan spatula untuk mengadon atau mengaduk, mencampur adonan. Ini masih lembut seperti ini, jadi bisa ditambahin lagi tepung terigunya. Dan ini hasilnya. Jadi adonannya tidak lembek tapi tidak lengket di tangan dan siap kita giling ya, pergunakan roll. Di sini saya sudah siapin plastik, dan untuk cetakannya saya pergunakan cetakan yang bentuknya persegi 4 seperti ini. Ini plastiknya saya lebarkan dulu, kemudian adonannya saya bagi seperti ini supaya tidak terlalu tebal nanti jadinya ya. Jika teman-teman tidak punya roll seperti ini, alat bantu yang dari kayu ini bisa pergunakan botol atau apa aja untuk menggilas, apa ya bahasa Indonesianya ya, untuk menggiling adonannya menjadi pipih seperti ini. Dibentuk pipih seperti ini dan serapi mungkin ya, jangan sampai ada rongga-rongga yang masih belum terpadatkan kayak gitu. Dan untuk tinggi kuenya ini bisa disesuaikan keinginan, dan prosesnya seperti ini karena
Setelah dicetak ini akan kita simpan di freezer kurang lebih 30 menit kayak gitu. Untuk ketebalannya saya menginginkan tingkat ketebalan setengah senti kayak gitu ya, tidak terlalu tebal karena saya menginginkan hasilnya nanti sedikit garing dan crunchy tentunya. Tapi kalau teman-teman mau dengan tekstur yang agak tebal 1 cm kayak gitu tidak masalah. Jadi bebas di sini tingkat ketebalannya sesuai keinginan aja ya. Kalau mau mengikuti resep dari saya juga nggak apa-apa. Tingkat ketebalannya itu kurang lebih setengah senti. Nah ini setelah dibentuk dan dicetak seperti ini, kemudian saya susun lagi dengan ukuran yang pas buat masuk di freezer ya. Ini saya salin lagi, tidak langsung di loyang. Jadi saya pindahkan di wadah yang lebih kecil menyesuaikan ukuran freezer yang saya punya. Nah, ini dia hasilnya setelah saya susun dan saya masukin di freezer. Setelah kurang lebih 30 menit saya keluarkan dan saya susun kembali di loyang, kemudian saya oleskan sepertiganya ini ya. Jadi membentuk segitiga kayak gitu di bagian sudut bawah. Seperti ini saya oleskan putih telur, kemudian saya taburi keju. Setelah semuanya diberi taburan keju seperti ini, dan pastikan dulu ovennya harus dipanasin dulu karena saya tidak punya pengukur suhu untuk mengukur tingkat panas oven. Jadi saya perkirakan saja kurang lebih 10-15 menit atau bisa saja kurang dari itu 5 menit kayak gitu ya. Tergantung dari api ovennya. Nah ini udah saya masukin di oven dan proses matangnya juga saya memperkirakan dari jenis atau tekstur dari kue kering. Maaf banget ya teman-teman karena video mencelupkan coklatnya ini kehapus, jadi saya nggak bisa nunjukin bagaimana prosesnya. Tapi prosesnya gampang banget ya, simple banget. Coklatnya kita lelehkan terlebih dahulu, kemudian kita celupkan di bagian sudutnya aja membentuk segitiga seperti ini, dan biarkan beberapa menit setelah mengeras atau kering baru kita susun. Dan ini hasilnya cantik ya, semoga suka dengan video kali ini, and happy cooking, bye bye.